Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a. Babnya apa yang datang fi sifati di dalam keadaannya atau sifatnya toiril jannati, burung surga. Bab yang akan kita bahas tentang keadaan surga. Sifatil itu kan keadaan. Di dalam segmen ini dijelaskan di dalam surga itu ada burung. Mungkin bagi orang yang nggak senang burung, mungkin ada pertanyaan, buat apa? Nah, kan begitu kan? Buat apa burung? Bapak Ibu yang kami hormati, perlu dipahami bahwa surga itu akan memuaskan kepada umatnya, orang iman dari segala aspek. Hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang mungkin dulu tidak pernah tercapai, tidak pernah kelakon, maka akan disediakan di dalam surga. Ya, salah satunya di dunia ini juga banyak orang-orang yang penggemar burung. Apakah penggemar burung untuk didengar kicauannya? Apakah penggemar burung untuk dinikmati dagingnya? Maka tidak perlu khawatir. Karena apa? Di dalam surga Allah juga menyediakan burung. Karena memang surga itu memberikan servis hasrat manusia yang di dunianya tidak pernah terpuaskan. Karena memang mungkin ya nggak mampu beli lah. Karena juga orang yang hobi main burung, ya, apalagi kalau burung-burung yang indah kayak murai batu atau mungkin burung cocak rowo, atau mungkin kalau yang burung klasik ya mungkin burung perkutut atau burung yang keledian atau cimblek. Nah itu kalau yang penggemar-penggemar burung itu kadang-kadang sampai lupa waktu. Kalau kita lihat orang gendongi itu sangkar burung itu loh, wah mengadakan lomba ke sana. Bagi orang yang nggak seneng kayak kurang kerjaan. Namun orang yang hobi itu ya kepuasan. Dan mungkin tadi banyak orang yang hobi namun nggak mampu beli. Karena memang apalagi kalau burung sudah kelas juara itu yang nilainya mahal. Namun jangan khawatir. Nanti di dalam surga Allah akan menyediakan burung. Nah, kayak apa burungnya kita lihat. Hadatsana Abdu ibni Humaidin akhbarona Abdullah ibnu Maslamah an Muhammad ibni Abdillah ibni Muslim an Abi an Anas ibni Malikin qala berkata siapa Anas. Su'ila ditanya, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mal kausar, apakah yang disebut dengan kausar? Mungkin kita membaca di dalam surat Al-Kausar itu kan, inna a'toinakal kausar. Nah, ditanyakan kausar itu apa? Kalau bersabda Nabi, jika demikian itu kausar itu naharun sungai atau telaga atonihi yang memberi kepadaku pada kausar atau telaga kausar itu siapa Allahu Allah, yakni menghendaki siapa Nabi
fil jannati di dalam surga asyaddu lebih sangat bayadun putihnya minal labani dari susu wa ahla dan lebih manis minal asali daripada madu fiha di dalam sungai atau di dalam kausar itu ya maksudnya sekitar telaga atau sekitar sungai itu toirun burung anakuha lehernya burung ka'anakil juzuri seperti lehernya unta. Kalau berkata siapa Umar, inna hadhihi sesungguhnya ini burung lana imaton niscaya senang. Kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akaluha yang makan pada burung, ahsanu lebih baik minha dari burung. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu asisten pribadi Nabi, pelayan Nabi selama 10 tahun. Di mana Nabi suatu hari ditanya tentang kausar. Kausar itu apa? Kan dijelaskan di dalam Al-Quran, inna a'toina kal kausar, lagi gitu. Nah, udah ada yang bertanya, kausar itu apa Nabi? Nabi mengatakan, kausar itu adalah sungai atau danau atau telaga yang mengeluarkan air, di mana telaga itu diberikan, diperuntukkan untuk Nabi oleh Allah. Sengaja memang telaga itu diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Di mana airnya telaga Kausar itu lebih putih daripada susu. Dan juga airnya lebih manis daripada madu. Walaupun itu mata air, namun langsung bisa dikonsumsi. Seger, manis seperti madu, bening seperti susu. Dan di dalam sekitar danau atau sekitar telaga itu ada burung, yang mana burungnya itu seperti lehernya unta. Maksudnya ya burungnya besar-besar. Jadi kalau kita sama-sama melihat unta aja segitu, lah kalau lehernya unta kan besar-besar. Mendengar cerita seperti itu, Umar berkomentar, waduh, enak banget ya Nabi, burung-burung itu. Gimana nggak enak? Dia kan tinggal minum telaga Kausar, seger lah gitu kan. Terus Nabi mengatakan, ya enakan yang makan burung itu dibandingkan dengan burung itu. Maksudnya apa? Burung-burung yang ada di sekitar telaga Kausar itu enak dikonsumsi. Mau dipelihara ya boleh, mau dimakan ya boleh. Bahkan tadi tentu orang yang makan burung itu lebih nikmat. Burungnya tempatnya bersih, makannya bersih lah. Tentu burungnya semakin lezat lah. Lebih enak dagingnya. Konon ceritanya orang itu daging burung itu lebih lembut, lebih enak bahkan dibandingkan dengan daging ayam, lebih gurih. Nanti ahli surga bisa makan
Umpamanya pengen makan daging burung ya bisa. Burungnya besar-besar, lah tinggal nangkepin, tidak harus repot-repot, ngejar kemana, gampang. Nah, itu. Atau kalau kita lihat di dalam hadis yang lain itu ya, bahwa Telaga Kausar itu telaga yang nanti sebagai tempat singgahnya orang-orang iman di hari kiamat, di tempat transitnya orang-orang iman pada hari kiamat itu ya di Telaga Kausar itu, di mana orang yang bisa minum Telaga Kausar pada hari kiamat itu dia tidak akan haus selamanya. Dan dijelaskan Telaga Kausar itu airnya putih seputih susu, manis semanis madu. Dan gayungnya Telaga Kausar itu lebih banyak daripada hitungannya bintang di langit. Orang itu berapa juta itu. Dan nanti orang-orang iman, umat-umat Muhammad yang mengikuti pemurnian Nabi Muhammad, yang menjalankan agama dengan murni, tidak kecampuran dengan bid'ah, maka semuanya bisa minum Telaga Kausar itu, minum air Kausar itu. Yang tadi sekali minum, dia tidak akan dahaga selamanya, sambil menunggu selesainya hisapan hari kiamat. Dan tidak sedikit orang-orang yang diusir saat dia ingin minum, antri di Telaga, diusir oleh malaikat, oleh Allah. Maka saat itu Nabi protes. Nabi mengatakan, umati, itu umatku nggak boleh minum, kenapa? Terus Nabi dijelaskan, Muhammad, kamu tidak ngerti apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kamu mati. Umat-umat kamu itu yang saya usir adalah orang-orang atau umat kamu yang mereka mengerjakan bid'ah, mengerjakan penambahan ibadah setelah kamu meninggal. Sehingga apa? Kamu nggak ngerti, maka saya tolak mereka dari minum di Telaga Kausar. Maka termasuk salah satu tempat bahwa singgahnya Nabi di hari kiamat itu ya salah satunya Kausar. Kan ada sahabat yang bertanya, Nabi, doakanlah saya biar kami mendapatkan syafaat. Oh ya, saya siap akan mensyafaat. Terus nanti di mana saya akan ketemu engkau, Nabi? Nabi mengatakan, carilah saya di salah satu 3 tempat ini. Yang pertama, carilah saya di Sirat. Yang kedua, carilah saya di Mizan, tempat timbangan amal. Yang ketiganya di Kausar. Maka tidak akan salah, umatku pasti ketemu di salah satu 3 tempat itu. Apakah di Sirat? Nah, Sirat itu adalah jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Apakah di Mizan? Mizan itu tempat timbangan amal. Apakah di Kausar? Kausar adalah telaga di mana umat Nabi Muhammad bisa minum air Telaga Kausar itu, yang sekali minum tidak akan haus selamanya. Kita lanjutkan. Babu maja'a, babnya apa yang datang fi sifati, di dalam keadaannya, khairil jannati, kuda surga. Di bab yang akan kita bahas tentang di dalam surga juga ada kuda. Kenapa ada kuda? Ya kembali bahwa surga akan memberikan pelayanan, kepuasan, memenuhi hasrat manusia yang mungkin di dunia nggak kelakon. Kayak kita itu kan pengen, wah kayak apa ya punya kuda, kayak apa ya naik kuda. Mungkin kecil kemungkinan, mungkin pas kita naik kuda itu pas di tempat-tempat wisata lah, mungkin kita kalau naik kuda. Selebihnya itu kan naik sebentar, selebihnya ya nggak punya. Beda kalau orang-orang kaya, kayak Pak Prabowo
Jawa itu punya kuda yang bagus-bagus di mana di Hambalang mana. Dan satu kuda itu melebihi harga mobil. Kuda yang bagus-bagus itu bisa miliaran harganya. Apalagi kuda pacu. Namun tadi belum tentu semua orang punya. Mungkin ya tadi hanya sekedar pengen namun nggak pernah kelakon. Maka nggak usah khawatir nanti Bapak Ibu yang di dunia itu pengen punya kuda nggak kelakon, nanti di surga ada kuda. Kita lihat hadisnya. Hadasan Abdullah ibni Abdurrahman qala akhbarana Asim ibni Ali hadasana Mas'udiyu an Alqamah ibni Marsadin an Sulaiman ibni Yazid an Abi anna rojulan, sesungguhnya orang laki-laki. Sa'ala bertanya siapa rojul? An-Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala berkata siapa rojul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal adakah fil jannati di dalam surga minal khayli dari kuda? Qala bersabda Nabi, Inna Allah sesungguhnya Allah ada kholaka memasukkan siapa Allah padamu al jannata pada surga fala tasya'u maka seandainya pengin kamu antuh malah bahwa menunggang kamu fiha di dalam surga. Dimuat maksudnya menunggang. Ala farosin atas kuda min yakutin dari berlian hamro'a yang merah yatiru yang terbang bika denganmu fil jannati di dalam surga haitsu di mana sikta menghendaki kamu maka bisa. Kalau berkata siapa Abi wasa'alau dan bertanya pada Nabi siapa rojulun orang laki-laki. Faqala maka berkata siapa rojul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal adakah fil jannati di dalam surga min ibilin unta? Qala berkata siapa Abi, falam yakul maka tidak menjawab siapa Nabi lahu pada rojul mislama seperti apa-apa qala yang bersabda siapa Nabi li sohibihi pada temannya. Qala bersabda Nabi in yudkhilka jika memasukkan kepadamu siapa Allahu Allah al jannata pada surga yakun maka ada laka bagimu fiha di dalam surga mastahat apa-apa yang pengen apa nafsuka dirimu walazad dan senang apa ainuka matamu atau pandanganmu. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu hari cerita dari Abi, ada orang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, apakah Nabi di dalam surga itu ada kuda? Nah, saya kok pingin sekali punya kuda, kan tidak semua orang
pelakon punya kuda, maka dia wah kalau punya kuda langkah. Nabi mengatakan pokoknya ketika Allah masukkan kamu di dalam surga, kamu pengen naik kuda, bahkan kuda itu dari berlian yang berwarna merah, kemudian terbang ke sana kemari sekehendak kamu bisa. Kalau kuda terbang saja bisa, kuda yang dari berlian saja bisa, apalagi hanya kuda biasa, lebih dari bisa. Akhirnya ada lagi yang bertanya, Nabi, apakah dalam surga juga ada unta? Tinggal dia kan penggemar unta. Nabi tidak terjebak dengan pertanyaan itu. Nabi tidak menjawab seperti jawaban pada rojul yang tadi. Terus, kamu pengen di surga, pengen punya unta yang warnanya merah berlian, ya bisa terbang. Kalau gitu nanti bertanya lagi, apakah di surga ada sapi? Begitu semua. Akhirnya pokoknya Nabi mengatakan, pokoknya ketika kamu masuk surga, kamu pengen apa saja yang kamu hasratkan di dalam hatimu dan menyenangkan matamu, maka akan diwujudkan. Jadi jawab secara umum lah, karena kalau ditanya satu-satu, nanti mana ke surga ada kambing, apakah ada? Nah, secara umum pokoknya kalau kamu oleh Allah dimasukkan surga, kamu pengen apa saja, naik apa saja, punya apa saja, kelakon dan bisa. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, ini bedanya antara dunia dan akhirat. Kalau dunia itu apa yang diinginkan dan kenyataannya banyakan yang diinginkan. Namun kalau di akhirat banyak kenyataannya daripada keinginannya. Maka umpama di dunia ini enggak kelakon apa yang dicita-citakan, ya selama kita sabar dalam tetap keimanan, maka ketika orang itu masuk surga, semua hasrat keinginan akan terwujud, akan tercapai.